bagasam manuguton patut hita madok molati tu adupan di Tuhan. Ala takasdo tahilalamang dohot tamunanang balgani asi holong ni Tuhan. Napa taruh hita napa pungok kita di bagasan bason. Boy hita di bagasak kahipason neng pajupang dohot Tuhan. Atong adorakso masuk dope hita asa toktong marlas ni roha tuhata marhite ede puji-pujiata. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Suasana surga turunlah. Pakulingia tuhaku asa hutangi honho patandahon turhaku natau pasangapon ho sai pabosur tondeki dohot asyasimi. Haleluya, amin. Di bagasan opason gudang sitang yakonota ima direncana nih Bapak hamba Tuhan pendeta kita di ulang tahunna di tanggal 20 Sion asa toktong Tuhan nama masu-masu nasida mana baik gogo nang hahipason nang gacang diumur di nasida nang sude aka hamba Tuhan na turut Tuhan non lama rayahon ulang tahun nang aka yanakon ni Tuhan asa toktong di pasada hita lama ngulahon ulauna di bagas ni naposona nang manangyakon aka rencana ni hamba Tuhan na naing merapot di Pulau Batam asa toktong Tuhan napasada kita paborhato nakanaposona sian wilayah humbangon tulu naposona nang borhat anon lao pertemuan di Pulau Batam asa toktong tordini Tuhan na mangurupi naposona asa boy di bagasak kahipason na sida borhat nang mulak jupakonon na hita di bagas coronon lao pasangapogwar ni Tuhan nang manangyakon sude na rangkaian ibadah ta di bagasan opason asa toktong Tuhan na markarejo lao mangajari hita salut na lumobi manangyakon hatani Tuhan Nabi Nuan ni Bapak Padita Tanon nang manangyakon akanongatan na sabuhi ro di bagasat tikyon asa tok dini Tuhan na manungguli rohana sida asa ditabay gogo asa buhi hita sada lama muji guar ni Tuhan di bagas coronon atong ditiki na marede hita hobasma na poso bulung manang pemuda narosan sidang diski lau pasahaton parpunga tautu adopan ni Tuhan ditiki nama rede hita hobasma pemuda margana baban nasian sidang diski marede hita puji-pujian lehonota di tuhata.
Tuhan kepadamu pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Tuhan masih boleh memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan kepada kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami ucapkan kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh datang beribadah bersekutu dengan Engkau pada saat hari ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kedatangan kami pada saat hari ini Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami para jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang boleh datang pada saat hari ini Tuhan Yesus, yang mau menyerahkan hati kami Tuhan Yesus untuk boleh bersekutu dengan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami para jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau boleh persis tahu Tuhan Yesus segala setiap isi hati kami Tuhan Yesus, segala kerinduan kami datang beribadah bersekutu dengan Engkau pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus terus makin dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus di akhir-akhir zaman ini Tuhan Yesus banyak tantangan rintangan untuk boleh mengikut Engkau Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Jikalau kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus untuk boleh membantu kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada Tuhan untuk boleh Tuhan Yesus selalu menopang kami Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh sampai tersungkur Bapa, tetapi Tuhan Yesus Engkau selalu boleh membimbing kami Tuhan Yesus. Engkau selalu boleh memberikan kepada kami kekuatan Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus kami hanyalah manusia biasa Tuhan Yesus, yang tidak pernah lepas dari dosa Tuhan Yesus, yang tidak pernah lepas dari kesalahan demi kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi kami mencoba untuk boleh berusaha Tuhan Yesus, untuk boleh semakin dekat lagi kepadamu Bapa Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Bapa di akhir-akhir zaman ini Tuhan Yesus kami semakin menjauh dari Engkau Tuhan Yesus. Tetapi kami rindu Bapa di akhir-akhir zaman ini Tuhan Yesus, kami mau Kau pakai dimanapun kami boleh berada Tuhan Yesus, untuk boleh melayani Engkau lebih-lebih sungguh lagi Tuhan Yesus, untuk boleh semakin setia lagi kepada Engkau Tuhan Yesus dimanapun kami boleh berada Tuhan Yesus, baik di pekerjaan kami Tuhan Yesus, baik di sekolah kami Tuhan Yesus, baik di pendidikan kami Tuhan Yesus, dimanapun boleh kami berada Tuhan Yesus. Kau boleh pakai kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus Engkau pakai lagi Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan-pelayan altar-Mu Tuhan Yesus, untuk boleh semakin setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus boleh datang beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, agar kiranya Tuhan Yesus kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Itulah harapan kami Tuhan Yesus, untuk datang beribadah bersekutu dengan Engkau pada saat hari ini Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan Yesus, jangan biarkan Tuhan Yesus kuasa-kuasa roh-roh jahat Tuhan Yesus untuk boleh menguasai tempat ini Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah membentengi tempat ini Tuhan Yesus. Engkau mematahkan kuasa-kuasa roh jahat di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menang pada saat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau undang Kau pada saat hari ini Tuhan Yesus, untuk boleh menguasai hati kami Tuhan Yesus. Kau boleh membukakan pintu hati kami Tuhan Yesus, agar senantiasa Tuhan Yesus setiap firman kebenaran yang akan kami dengarkan nantinya Tuhan Yesus boleh masuk dalam ke hati kami, bahkan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Itulah tujuan kami Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku akan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dimulai saat hari Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita masih menaikkan pujian bagi Tuhan, karena kita tahu di atas pujian kita Tuhan bertakhta. Mari kita angkat puji buat Tuhan dan sedia leleng nari Tuhan Yesus Rono. Kita
ede puji-pujian sianda poso bulung. Asa ditikina maret dehita hobas mana poso bulung lao memuji pasangapon guarni Tuhan marhite ede puji-pujian. Maret dehita asiroham ale Tuhan diakan natinubusmu. Surut di Tuhan
lagu pujian yang dibawakan oleh kaum ibu. Dan di dalam kita angkat puji buat Tuhan, kita mengundang kaum ibu dan sekaligus memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Mari kita angkat puji buat Tuhan, marulupulup tondiki anong ditobus Yesus. Saya
Toktong dope hita lau marede lau pasangapok warni Tuhan. Las ditiki nama rede hita mardalam ma peleata napatuluhon dohok napaupaton. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Di akhir pujian kita untuk mendoakan kolekte kita mengundang sintua kita Bebanolang untuk berdoa kepada Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu yang senantiasa melingkupi kami, melawat kami setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Yesus.
Hari-hari yang telah kami lalui Bapa begitu luar biasa. Semuanya itu atas kasih penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ibadah kami ini juga Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan dalam tangan-Mu Bapa, yang terbaik dalam kapasitas kami masing-masing Bapa, yang terbaik dari kemampuan kami masing-masing. Mari kiranya Engkau berkati Yesus, agar menjadi dupa yang harum Bapa, buat kemuliaan nama-Mu Yesus. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan Bapa berguna untuk pekerjaan gereja-Mu Bapa, untuk pengembangan gereja-Mu, dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati kepada setiap kami yang telah memberikan persembahan kami Bapa. Engkau lihat Bapa, Engkau lihat kapasitas kami Bapa, sungguh sangat sederhana Yesus, tapi Engkau mampukan kami untuk memberikan yang terbaik Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati Bapa setiap pekerjaan tangan kanan, tangan anak-anak-Mu Bapa yang ada di tempat ini. Apapun pekerjaan yang mereka geluti saat ini Yesus, baik dalam pekerjaan, dalam sektor perekonomian Bapa, sektor pemerintahan, sektor pendidikan Bapa, sektor transportasi, apapun itu Bapa, mari Engkau berkati Yesus pekerjaan tangan jemaat-Mu di tempat ini Yesus. Biarlah Engkau semakin tambahkan Bapa berkat-berkat dan karunia kepada kami setiap anak-Mu di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa. Kedepannya Bapa, kami senantiasa mau memberikan yang terbaik lagi Yesus. Engkau berikan kepada kami semangat untuk senantiasa memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat siang hari ini juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau pakai hamba-Mu Bapa, Engkau berkati mulut lidah hamba-Mu, Engkau perlengkapi Yesus, memberitakan firman-Mu Bapa kepada kami Bapa. Dan Engkau juga berkati kami setiap kali yang mendengarkan Bapa, agar kami persiapkan pikiran dan roh hati kami dan telinga kami Bapa untuk dengar-dengaran dari kebenaran firman-Mu Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu Bapa menjadi rema dalam kehidupan kami dan pedoman bagi kami Bapa untuk menjalani hari-hari kami Yesus. Inilah kami Bapa, umat-Mu di tempat ini Yesus. Kau senantiasa berkati Bapa. Juga ibadah kami ini Bapa, hingga nanti akhir-berakhirnya Bapa, Engkau yang berkati Yesus. Engkau lancarkan, Engkau yang berotoritas Bapa. Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Ini adalah persembahan kami Bapa. Kami serahkannya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga akan siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami akan siap mendengarkan-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tibalah kita saatnya mau makan minum daripada firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, sekaligus membawakan kita di dalam doa. Sekiranya lewat firman Tuhan, apapun masalah kita, kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka di dalam kita angkat puji buat Tuhan, kita mengundang Bapak hamba Tuhan atau Bapak Pendeta kita untuk melayani kita lewat firman Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Pur alogo nanggalumbang haba-haba be lau makarapun soluku manosak be. Pura lo penanggalu
segera saya bacakan dari firman Tuhan untuk kita pelajari pada minggu ini. Saya akan ambil dari kitab Mazmur pada pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat ini adalah sudah sering kita dengarkan, bahkan sudah familiar bagi kita. Tetapi tidak salahnya kita ulang supaya lebih merenungkan daripada firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ayat ini menyentuh hati dan pikiran kita. Suatu ayat sebagai nasihat atau petunjuk kepada orang yang mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan bukan sekedar mengikut Tuhan. Orang yang berjalan di jalan Tuhan bukan sekedar berjalan seperti yang kita lakukan. Berjalan di jalan yang kita alami dalam hidup kita. Kita dapat melihat ke kiri dan ke kanan. Bahkan tidak kita pernah atau tidak kita 100% melihat ke depan. Pada biasanya orang berjalan adalah melihat ke kiri dan ke kanan, bahkan ke belakang. Dan hampir mengabaikan jalan di depan sehingga dianya tersandung. Tetapi di ayat ini ditekankan kepada kita seluruhnya oleh Raja Daud yang telah menekankan ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat ini. Ada nasihat. Nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang fasik adalah orang yang mengutamakan kegelapan. Bahkan terang dibuatnya menjadi gelap. Bukan sebaliknya. Sebenarnya yang gelaplah dibuat menjadi terang. Jangan yang terang dibuat menjadi gelap. Itulah pekerjaan orang fasik. Orang fasik adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Orang fasik adalah orang yang mengajak orang yang sudah berjalan teguh di jalan Tuhan mengajak ke jalan yang tidak benar. Orang fasik adalah orang yang selalu bekerja membisikkan kepada orang-orang percaya supaya orang percaya ini mengikut dia. Itulah pekerjaan orang fasik. Tapi dikatakan di sini yang lanjutannya adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan yang telah kita lihat dan kita alami dalam dunia ini, berbagai macam jalan. Kalau orang pintar mengatakan berbagai macam jalan ke Roma katanya. Tetapi kita harus mengerti dan harus bertekad di dalam hati dan pikiran hanya satu jalan. Tidak boleh jalan yang lain. Tidak boleh jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh orang. Akan tetapi jalan yang ditunjukkan oleh Kristus itu adalah jalan yang benar. Bahkan Kristus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun dapat
berjumpa atau datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah Tuhan. Di agama yang lain tidak ada ayat yang demikian. Hanya di kita yang ada itu. Di Kristen yang ada itu, Yesus itu adalah jalan satu-satunya menuju kerajaan sorga. Kalau berbicara mengenai Yesus Kristus, jangan hanya enaknya kau ambil dari Yesus. Jangan. Yesus telah disalibkan di kayu saljuta. Dan dianya telah mati dibunuh, dihina, disiksa, diludahi. Apabila engkau menerima Yesus sebagai jalan yang benar, pikul penderitaan seperti yang diderita oleh Yesus itu. Jangan takut engkau melihat keadaan yang ada di dunia ini. Apa yang kita takutkan di sini? Biarlah dunia ini takut kepada orang percaya, jangan orang percaya takut kepada dunia. Karena dunia ini telah kita injak-injak dan diberikan Tuhan kepada kita sepenuhnya, secara total. Dunia tidak sebagian-sebagian diberikan kepada orang percaya. Secara total diberikan itu. Apa yang ada di dalam dunia ini adalah milikmu. Tidak milik orang lain. Karena engkau telah diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang paling hakiki, paling utama dari segala ciptaan Tuhan. Untuk memerintah di dunia ini. Untuk mengarahkan dunia ini datang kepadamu. Jangan engkau jadi diarahkan dunia ini datang kepada orang. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Berdirilah di jalan orang benar. Yang berikut dikatakan di sini, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada kumpulan orang banyak di dunia ini yang mencaci maki orang, yang mengata-ngatai orang, yang menghina orang. Ada banyak itu. Dari keluarga yang satu mencaci keluarga yang lain. Dari orang kumpulan yang satu mencaci kumpulan yang lain. Dari agama yang satu mencaci agama yang lain. Seolah-olah agamanya itu yang paling benar di dalam hidupnya. Tapi engkau harus mengatakan itu. Yesus di dalam hidupmu adalah menjadi patokan dalam hidupmu mengikut Yesus. Berjalan di jalan yang benar. Jangan berjalan di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk sekumpulan dengan orang pencemooh. Ayat yang berikut dikatakan di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Kesukaan adalah firman Tuhan. Kesukaan adalah sabda Allah. Jangan sabda manusia. Jangan omongan orang. Jangan janji-janji muluk daripada orang. Kau harus begini, begini. Nanti kalau sudah begini, engkau menjadi begini. Apabila engkau tidak dibegini, nanti engkau tidak begini. Banyak itu. Dan sudah kita alami sendiri itu. Di dalam dunia ini. Orang yang berjalan menuju jalan kebenaran itu. Banyak cacian, banyak godaan dalam hidupnya. Bahkan saya sudah pernah itu, sering itu saya khotbahkan. Pengalaman saya sendiri dan kepada hidup saya sendiri. Bekerja di dunia ini. Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan bekerja yang telah dipilih Tuhan menjadi pembawa daripada firman-Nya. Dikatakan di sana yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Sabda Tuhan itu ibarat fajar di pagi hari yang tidak pernah lupa untuk bersinar. Tidak lupa itu. Yang sungguh kita lupa. Dia keulau na taula gurang isir kita lupa. Bahkan banyak kita abaikan itu. Bahkan lebih penting bagi kita di dalam pikiran kita itu daripada pikiran Tuhan. Tidak salah memang melakukan apa yang sesuai dengan pikiranmu, tapi dahulukan itu yang di pikiranmu yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Tidak salah kita bekerja di dunia ini untuk membutuhkan kehidupan kita, tapi lebih diutamakan di pekerjaan Tuhan sebagai alat kita, sebagai pedoman kita untuk melakukan itu semuanya. Bahkan di moto orang Batak dikatakan satongan ditangi yang diulang.
Artinya apabila kita untuk melakukan sesuatu, kita berdoa dulu. Yang kesukanya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Bukan hanya 1 minggu direnungkan, bukan hanya pagi direnungkan, bukan hanya 1 malam direnungkan, bukan hanya 1 bulan direnungkan, bahkan siang dan malam. Artinya senantiasa yang tidak putus-putusnya harus direnungkan itu firman Tuhan itu. Merenungkan firman Tuhan adalah ibarat mengingat janji. Ibarat orang yang kawin mengingat janji. Ada perjanjian orang yang kawin. Apabila melanggar daripada perjanjian itu, mereka akan berkelahi. Melanggar daripada perjanjian itu, mereka akan berkelahi. Tapi apabila janji itu diikat dengan janji yang murni dengan Roh Kudus, mengikat itu, ada 1 dan 2 diikat oleh Roh Kudus menjadi 1, itu maka mereka dapat melakukan itu dengan benar. Merenungkan siang dan malam, Taurat siang dan malam, artinya apabila kita berjalan ke depan, kita harus mengingat itu. Kita melakukan sesuatu, kita harus mengingat itu. Bahkan bermimpi pun firman Tuhan itu harus dimimpikan. Bayangkan itu. Walau di hata-bata di dokon, baca dulu atau bahasa daerahnya itu. Ayat itu ya, 2 itu. Ya. Sai pati ni jahuba do lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri ibana. Arian dohot borngin, puji Tuhan, haleluya. Arian bekerja, malam tidur. Artinya pada saat bekerja pun itu diingat, pada saat tidur pun itu harus diingat. Direnungkan. Karena firman Tuhan itu bukan dituliskan di loh batu, akan tetapi sudah dituliskan dalam loh hati manusia itu, sudah dipatrikan di dalam hidupmu, imanmu. Artinya sudah satu firman Tuhan itu dengan engkau. Bukan hanya lengket lagi, seperti kertas yang dilem, bukan lagi, tapi dipatri. Yang dipatri itu, yang lebih kuat itu patrinya itu daripada yang dipatri. Sudah tahu? Tatu sinwangi. Ugogo do nina molo dilasi mana molo itu siapa mangalas bosi. Ugogo do las nabi nai sian bosi naung dapat nai. Itu siapa nai. Bahkan yang bahan lasnya itu tidak pernah putus itu. Besi yang dilas itu nanti akan putus lagi. Dilas lagi akan putus lagi. Lebih kuat itu. Patrinya itu lebih kuat daripada yang dipatri. Demikianlah firman Tuhan itu lebih kuat dipatrikan di dalam hidupmu. Siang dan malam harus engkau renungkan. Ayat yang ketiga dan ayat terakhir dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Banyak pohon. Ada pohon di hutan. Ada pohon di hutan belantara. Ada pohon di kampung, ada pohon di tepi aliran sungai, ada pohon bahkan di sungai itu ditanam ada pohon. Tapi ini dikatakan di tepi aliran air. Di sana ada sumber kehidupan. Karena air itu mengalir untuk diisap atau dimakan oleh pohon itu melalui daunnya. Dimasak melalui daunnya, diisap melalui akarnya, menjadi pohon tumbuh subur dengan bagus. Dikatakan di sana yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apabila daunnya layu, buahnya menjadi layu. Apabila tidak ada makanan yang diisap atau tidak ada air untuk makanan pohon, pohon itu akan layu dan tidak akan menghasilkan dan tidak ada buahnya. Jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu mengisap bahan makanan daripada air itu sehingga dia menjadi tumbuh dengan mekar.
lagi di sini yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ada, bukan seluruhnya pohon berbuah. Bahkan ada pohon yang tidak berbuah. Bahkan Yesus pernah berkata dan tidak kecewa dia. Kecewa Yesus melihat satu pohon yang rindang, tapi tidak ada buah. Ada rindang pohonnya dilihat, mekar dia, tumbuh dengan baik. Yesus dan murid-muridnya sudah kehausan dan sudah menginginkan akan makan daripada buah daripada pohon itu. Tapi Yesus kecewa melihat itu. Ada tumbuh dengan mekar. Sehingga didekati Yesus pohon itu dilihat tidak ada buah. Apa yang dilakukan Yesus kepada pohon itu? Dihukum. Dalam bahasa daerah dikatakan di pastak mahawi dungi rahar. Itu saya mudah rahar. Sudah mengatusin rahar. Malolah mu dapat taruh dengan bulu semu mana rahar. Adong gue alanya hai bandirot na rahari. Maul tubuh ya. Alanya bercampur dengan belerang yang tidak dapat tumbuh di sana itu. Ada tanah itu. Belerang bukan tempat untuk menanam pohon. Belerang itu berguna juga. Tapi apabila kita menanam pohon di tanah belerang, itu tidak akan tumbuh. Rahar. Biasanya kayu yang sudah ditebangi itu menjadi rahar. Tapi ini hanya ditepuk oleh Yesus Kristus karena dia kecewa, pohon itu menjadi rahar. Apa dikatakan di sana? Tung naso jadi be tatapokku idopku perbues yang koin. Pak. Itu hati-hati. Manusia pun banyak gitu. Manusia banyak yang dihukum oleh Tuhan. Banyak. Tapi hukuman Tuhan itu sebenarnya ada berkata kalau kita baca di ayat-ayat yang lain. Hukuman Tuhan itu ada bersifat kasih. Ya. Ada hukuman Tuhan bersifat kasih. Artinya apabila ada pertobatan, walaupun telah diingatkan dia ada pertobatan, dia hanya akan tumbuh subur dengan bagus. Daunnya tidak akan layu dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan itu. Apa saja yang dilakukannya berhasil, apa saja yang diucapkannya berguna. Bukan seperti orang yang kita lihat di dokdang berguna. Ya di temui hamu soal masang ini 5 di dok soal di situ tempat jahitan 3 salah teh situ onom meni bah apa ya order PHU guys mau iba 5 na di dok ale onom salah berarti soal 5 penjabaran ini nah di dok na natari tok salah dan tidak akan berhasil lagi dan tidak akan benar lagi apa yang diucapkannya. Besok pun akan diucapkan tidak akan berhasil. Ini maksudnya. Minimallah kita ngomong ada 10. Katakanlah jangan dulu 10 benar. Minimallah punten 8 ya. 80 2 salah di dalamnya. Masih ada pengampunan di sana. Itu maksudnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya berjalan dia menjadi berkat bagi orang. Pekerjaannya pun menjadi berkat bagi orang. Omongannya pun jadi berkat bagi orang. Apalagi pemberiannya. Bukan hanya omongan. Omongannya pun sudah bagus. Jalannya pun sudah bagus. Pemberiannya pun sudah bagus. Haleluya. Bayangkan itu. Kepadanya akan diberikan berkat yang melimpah. Itulah yang dikatakan Yesus di kitab Matius itu dan kitab Lukas itu. Ada berkat yang melimpah. Soalnya dia ada berkat yang melimpah. Ayo
cu situ asong dia na melimpah. Ngabui termasuk no yang ngahe ada pok mau berkah na melimpah. Udah kan? Wah situ tempat jahitan sudah kan? Udah pernah? Haleluya. Isi mahita no yang nasohi amad dapat berkah na melimpah ho. Hampir seluruhnya kita sudah menerima berkat yang melimpah. Tapi mungkin limpahannya itu masih 30 kali lipat. Tapi kita harus mengharapkan lagi seperti yang dikatakan oleh Yesus, ada berkat lagi 60 kali lipat, bahkan ada berkat lagi 100 kali lipat. Melimpah. Bahkan orang Batak pun sudah mengakui itu ada melimpah. Ibarat jampar di halak Batak itu, manggohi nau, gok baru muse menggurguri, bayangkan itu. Nah, udah pernah, siapa yang sudah pernah menggaris boru, udah tahu itu. Kamu mah jampar nih, manggohi nau, gok. Baik kamu muse menggurguri. Alai mulu soni kita mangiri soni, kita mangalean. Bukan hanya menerima. Unang baca hudokon segumurang mangalean. Apabila kita sudah menerima satu, minimallah kita beri. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, apabila kita sudah menerima satu, kita harus memberikan dua. Apabila kita memberikan satu, itu masih blends. Nah, tapi kita harus ada berkat yang melimpah itu. Kalau diminta satu harus diberikan. Nah, jangan sebaliknya, diminta satu diberikan setengah. Tapi diminta satu harus diberikan dua. Itulah apa yang diperbuatnya berhasil. Itulah kehidupan orang percaya. Kehidupan orang terutama di zaman industrialisasi yang sudah memasuki 50 ini. Bahkan nanti sampai dengan 60, 70 dan lain sebagainya. Malunya kamu menjabarkan ini. Mudo bekerja di internet dan lain sebagainya. Tapi itulah yang telah digambarkan oleh Tuhan kepada orang percaya. Seperti ini firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak akan berubah. Pengetahuan manusia akan berubah. Kasih manusia akan berubah, pemberian manusia akan berubah, keberadaan manusia akan berubah. Tapi kasih Tuhan itu tetap seperti ini firman Tuhan ini. Apa yang diperbuatnya berhasil. Kalau dulu kita menghasilkan 1, sekarang menghasilkan 10, untuk hari depan menghasilkan 100, tetap berhasil itu maksudnya. Yang satu yang kita dapat dahulu sudah cukup untuk kebutuhan kita pada saat itu. Sekarang kita dapat 10, sudah cukup 10 untuk kebutuhan kita saat ini. Tapi untuk kebutuhan kita untuk hari-hari mendatang itu tidak cukup lagi 10. Tidak cukup lagi, bahkan 100 tidak cukup lagi, bahkan 1000. Dan kita harus mempersiapkan kepada anak cucu kita. Sampai berapa keturunan biasanya? Disiapkan sampai berapa keturunan biasanya? Dulu 4. Keturunan berarti mula Batak tak ni dia dulu. Oh tu dulu di Batak. Tu dulu apa hopu dohot tak ni dorak. Edang mungkin be yang golak Batak be ditugu-tugu be ni nonona. Yang ngabi no to bi. Inga satte bi to be ngaber sahib be ono pungaon. Yo be marnini marnono inna. Di dia dong bi kos bi. Ulama meregi pulana na pula hucelaya ledak tikos bi. Tadi pa hopu dong. Bayangkan itu. Lebih berharga pa hopuna sian anak konna. Sa ayam mu kena dang botol mudu pi. Kanone atau nga gudang upo tu hino. Dang botol mu naing botol mu muse dang jalom mu naing jalom mu muse akan dialami seperti yang dialami oleh ini dulu. Nabi-nabi kita yang terdahulu di sini, rasul-rasul yang telah ada di Alkitab ini telah mengalami itu. Dan menjalankan itu dengan bagus. Dan untuk berapa tahun ke depan pun, bahkan pada 1000 tahun ke depan pun nantinya sebelum Tuhan datang kedua kalinya, ini tetap eksis. Firman Tuhan ini tetap ini dan tidak akan berubah. Bahkan di dalam perlombaan yang kemarin
pasca muda-mudi ada itu. Satu pertanyaan itu mengenai itu. Sola apa itu? Skriptur ya. Sola scriptura. Dan ibaw to kan? Itulah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah tanpa ada kesalahan. Bukan seperti ya, buku-buku yang ada diciptakan oleh manusia itu. Buku yang bagaimanapun canggihnya, kitab yang diciptakan oleh manusia ada kesalahan sana. Tapi ini bahkan satu titik, koma sangat bermakna. Tanda seru, tanda kutip, alinea lagi. Tegas ini tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan ini, tidak ada. Bukan tidak dijumpai kesalahan, bukan begitu. Alkitab adalah firman Allah tanpa ada kesalahan. Itu aja. Sola scriptura. Bahkan ada lagi sola gratia, ada lagi sola fide, ada lagi sola glory. Banyak itu. Sangat luar biasa yang kemarin itu. Tapi kita agak kecewa sedikit melihat yang tim dari Panyaran ini. Bahkan 2 pertanyaan yang sering saya khotbahkan dan saya nyanyikan tidak bisa dijawab. 2 pertanyaan itu dari saya. Yang sebenarnya orang tidak tahu itu. Sebenarnya orang itu sebenarnya tidak tahu itu. Yang tahu itu hanya Panyaran, tapi sebaliknya datang. Sudah sering saya khotbahkan itu. Berapa keturunan dari Abraham ke Daud, dari Daud ke pembuangan Babel ke Kristus. Dan di mana tertulis sering. Orang dari Zaitun itu mendapat itu. Nyanyian lagi. Manang narokodo, manang nasurgodo. Bagaimana orang sana itu mengetahui itu? Orang kita ini setiap minggu kita nyanyikan itu. Tidak tahu itu apa judulnya. Tapi itulah. Dan botomu naing botomu muse. Untuk hari-hari yang akan datang, belajarlah, direnungkanlah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya firman Tuhan, renungkanlah nyanyian-nyanyian itu. Renungkanlah ucapan-ucapan Kristus itu. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidup kita perlu kita renungkan sebagaimana Kristus ada di dalam hidup kita agar kita dapat melakukan tugas yang terbaik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Itulah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita berbahagia karena kita tidak mengikuti orang jahat dan kita tidak mengikuti orang fasik dan tidak berjalan di jalan orang berdosa dan tidak sekumpulan dengan orang pencemooh dan juga merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya pada musimnya menghasilkan yang sangat baik. Kita menerima anugerah dari Tuhan, menerima berkat dari Yesus Kristus agar Tuhan itu tetap berada di dalam hidup kita. Kita senantiasa berada di jalan Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Itulah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita bawakanlah ini dalam doa kita. Kita bawakan ini di dalam pergumulan hidup kita di dalam doa. Agar firman Tuhan ini benar-benar bekerja di dalam hidup kita. Bekerja di dalam hidup orang percaya. Terutama di dalam hidup hamba-hamba Tuhan untuk hari-hari ke depan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, ada ulang tahun Bapak Pendeta Bakara ke-90. Bayangkan itu. 90 tahun Bapak itu masih bisa naik Honda. Kalau sakit-sakit 90 tahun tidak menjadi apa namanya itu. Tidak termasuk dalam yang keistimewaan, tapi ini Bapak ini masih naik Honda dia 90 tahun. Bahkan makan pun masih tenang. Berkhotbah pun masih tenang, berdoa pun masih tenang, dan memikirkan sesuatu pun masih tenang. Sudah
Ada salut kita melihat pimpinan kita itu. Ya, kita doakanlah untuk acara hari Sabtu, biarlah tangan Tuhan bekerja di dalam acara itu. Kita seluruhnya boleh hadir di sana, terutama hamba-hamba Tuhan dan ibu-ibu pengerja, dan kita seluruhnya baik jemaat bisa hadir di situ untuk merayakan itu. Yang kedua, ada Rakernas, Rapat Kerja Nasional Gereja Pentakosta Indonesia, yang akan diselenggarakan tanggal 12 sampai dengan 15 Mei 2023 ini. Seluruh pembantu umum pusat, seluruh departemen, seluruh pembantu umum daerah diundang ke sana. Dari Humbang ada 3 orang, koordinator, sekretaris, dan bendahara. Saya sendiri ikut ke situ. Doakanlah. Tentu banyak yang perlu dipikirkan di sana. Di samping kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana, kita harus berdoa supaya ketegaran semua hamba-hamba Tuhan untuk mengemukakan apa yang perlu dirapatkan di sana, masukan, saran, dan sebagainya, untuk kita dengarkan dari pimpinan kita, untuk kita jalankan dalam Gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan, haleluya. Banyak lagi dalam surat yang telah dibacakan, itu aturan-aturan yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia supaya kita lakukan. Yang terakhir, berhubung karena ada pekerjaan yang tidak pas, yang sebenarnya harus pas dilakukan oleh hamba Tuhan, yang harus mengikuti seperti firman Tuhan ini, di mana kita harus melakukan apa aturan yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia, yang semestinya dia sebenarnya harus menjadi teladan dan menjadi tiruan daripada orang. Tetapi sendiri tidak ada pertahanan di bidang itu. Tidak ada perjuangan untuk meneguhkan aturan di Gereja Pentakosta Indonesia, dan bahkan mengklaim dirinya sebagai orang nomor 2 di gereja ini, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Dengan demikian, untuk menjaga keutuhan di Gereja Pentakosta Indonesia, khususnya sidang paniaran di wilayah Humbang, Guru Marude Munte diskors selama 6 bulan ke depan dari pekerjaan sebagai guru Injil. Kita doakanlah mereka supaya tetap berada di tangan Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan tetap membimbing dia, menuntun dia, supaya jangan menjadi batu sandungan pada orang lain, supaya tetap dia eksis di gereja ini dan melakukan tugas-tugas yang dilakukan Tuhan. Nantinya melihat dari itikat baiknya, skors nantinya akan bisa dicabut. Itulah aturan di Gereja Pentakosta Indonesia. Kita doakanlah mereka. Bahkan sudah kita lihat, sudah beberapa pertemuan tidak hadir. Bahkan ada pertemuan besar di gereja kita, di Gereja Pentakosta Indonesia Belah Humbang. Ada pertemuan di Paranginan, kedatangan Bapak Ketua tidak dihadiri. Ada Jumat Agung di kumpulan kita Siborong-Borong Barat tidak dihadiri. Dan sudah ada beberapa sebelum itu yang memang acuh tidak acuh dia untuk melakukan itu. Hanya untuk gereja ini dia yang perlu bagi dirinya. Tapi yakinlah, kalau bekerja di Gereja Pentakosta Indonesia, bukan hanya di sini, tapi di seluruh Gereja Pentakosta Indonesia, kita dapat berkhotbah dan dapat memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bawakan dalam doa supaya Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Kita bersujud dan berdoa, dan di dalam kita undang Situa Epanjaitan untuk berdoa di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Marluju ngau Tuhan lau mendapat tos silang mi,
Ai soadong di tanah on na tau pasonang rohakon.
sepanjang ibadah kami ini. Kami sudah makan minum akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus tidak peduli dengan orang-orang pencemooh, yang tidak peduli dengan Tuhan dengan orang fasik, tapi yang kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya Taurat Tuhan, bahkan siang dan malam senantiasa boleh kami renungkan di siang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus seperti pohon Tuhan yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang senantiasa Tuhan daunnya lebat, bahkan berbuah Tuhan Yesus. Demikian kiranya hidup kami di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan, agar kiranya kami itu bukan hanya Tuhan Yesus hanya mengucapkan saja kami Tuhan, tapi kami melakukan setiap isi hati Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha baik Tuhan, kami datang hari ini Tuhan Yesus membawa sejumlah kop yang ada dalam hidup kami. Setiap Tuhan beban-beban hidup kami, tekanan-tekanan hidup dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam setiap pribadi anak-anak-Mu yang boleh hadir hari ini Tuhan Yesus di ibadah kami ini. Lewat ibadah kami ini, biarlah mereka akan jemaat-Mu seluruhnya merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus, merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, di dalam pertemuan kami, di dalam ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berdiam diri dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak tahu Bapa di surga, masalah apa yang kami bawa pribadi lepas pribadi, masalah apa yang kami pikul hari ini, tapi lewat ibadah kami ini, Tuhan Yesus yang maha baik, Engkau Tuhan turun tangan setiap Tuhan memulihkan keadaan kami, memulihkan setiap situasi hidup kami, memulihkan setiap Tuhan perjalanan hidup kami ini, agar kami tahu Tuhan Yesus Engkau segera datang Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus selama di padang gurun ini Tuhan, kami senantiasa bersandar kepadamu, kami senantiasa mencari wajah-Mu, kami senantiasa mencari nama-Mu, agar kami semakin kuat dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kami semakin teguh Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami, karena kami tahu padang gurun yang begitu luas, padang gurun yang begitu berbahaya, banyak pencobaan-pencobaan yang menghampiri hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini lewat ibadah kami ini, setiap beban-beban hidup kami mau letakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan sepenuhnya. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini, pemulihan terjadi di tengah-tengah hidup kami, pemulihan terjadi dalam hidup kami masing-masing, di dalam iman kami masing-masing, hingga kami semakin mencari nama-Mu, mencari Engkau senantiasa. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah yang kami sanjung Tuhan, pada hari ini Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau patrikan firman-Mu dalam hati kami. Engkau senantiasa mematrikan firman-Mu dalam loh hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami secara rohani, menjadi kekuatan dalam hidup kami bahkan secara jasmani. Sungguh kami semakin kuat berjalan, dan berjalan Tuhan mengarungi hari-hari kami yang penuh dengan tantangan, bahkan pencobaan. Tuhan Yesus yang maha baik, kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami Bapa, apabila kami jatuh ke tengah-tengah pencobaan, ingatkan kami Roh Kudus, hingga kami Tuhan Yesus memancarkan sinar Kristus di dalam setiap hidup kami, memancarkan kasih Kristus di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melawat kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapan dari sorga Engkau senantiasa nyatakan bagi hamba-Mu, hingga pengajaran hamba-Mu Tuhan semuanya bersumber daripada Tuhan, semuanya bersumber daripada
kepada Engkau. Hingga kami Tuhan anak-anak-Mu, kami semuanya domba-dombanya Tuhan Yesus, kami boleh memakan bahkan minum makan firman Tuhan yang begitu baik, begitu indah. Hingga firman-Mu Tuhan senantiasa boleh kami nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pakai hamba-Mu senantiasa pada waktu-waktu yang akan datang semakin dan semakin lebih lagi Tuhan Yesus di dalam ibadah-Mu Tuhan, bahkan di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang tidak boleh hadir bersama-sama kami, secara khusus buat keluarga Bapak Guru kami Munte. Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan. Engkau senantiasa Tuhan Yesus mencampur tangan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Engkau ingatkan hamba-Mu senantiasa peneguhan Tuhan iman daripada Tuhan Yesus. Engkau nyatakan buat keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang tidak boleh hadir hari ini, Engkau juga mengingatkan mereka Tuhan Yesus untuk boleh bersama-sama dengan kami seperti hari ini Tuhan, bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Tuhan Engkau datangkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini hingga kami menjadi saksi-saksi yang hidup di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap nyanyian pujian yang sudah kami angkat kepada-Mu di sepanjang ibadah kami ini, semuanya kami himpun menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan seluruh hidup kami, bahkan setiap seruan kami, seruan anak-anak-Mu hari ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan boleh jawab, Engkau boleh dengarkan hari ini, hingga kami merasakan hadirat Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kehausan dalam hidup kami hari ini, setiap keluh kesah kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau mengerti setiap isi hati kami. Selidiki kami Bapa di surga, selidiki kami Roh Kudus, hingga kami senantiasa mengerti jalan-jalan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus hari ini. Sebentar nanti ya Tuhan pulang kami dari tempat ini, biarlah tangan-tangan Tuhan senantiasa, biarlah tangan-Mu Bapa di surga melawat kami Bapa, memimpin perjalanan kami pulang bertemu dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan jikalau ada jemaat-Mu yang mungkin hari ini bergabung di tempat ini, sungguh Tuhan Yesus Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ibadah kami hari ini, semuanya kami percayakan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu saat ini, bakal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, dan acara ini kami serahkan kepada hamba. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sahabatku, kelaparankah,
Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Behana somardame roham nalujai marilu do matamu di bain arsaknai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Di penguatan sedarion tu ibadata Jumat malam di Gereja Toma. Haleluya. Terus ibadah muda-mudi Sabtu malam. Selanjutnya tu hamba Tuhan guguta sida pengutama
tu ulaun hari Sabtu dohot tu bulan 5 Rakernas. Haleluya. Selanjutnya muse sisilan, mana tahu dong mau sisilan. Haleluya. Malah dong mau bersisilan.